Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Petriza dengan NIM 2305020011. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapat dari jurnal yang berjudul Al-Quran dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas tahsinul Quran dengan ibu pembimbing, yaitu Ibu Novitayanti MPD. Yang pertama, satu, pengertian Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran juga diberikan kepada semua manusia, dan tujuan penurunannya adalah untuk membimbing manusia, di mana hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang artinya bacaan atau kumpulan kata dan huruf yang teratur dari ayat satu ke ayat yang lainnya. Yang kedua, nama-nama Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kitab yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai nama. Salah satunya adalah Al-Quran, di mana hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua ada Alkitab, yang berarti tulisan atau tertulis, di mana hal ini menunjukkan bahwa wahyu ditulis sebagai kumpulan ucapan dan huruf-huruf seperti firman Allah, di mana hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 10. Ketiga ada Al-Furqan, yang berarti memisahkan. Al-Furqan ini menunjukkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebohongan, di mana hal ini terdapat dalam Quran surah ayat 1. Yang keempat, Az-Zikir, artinya peringatan. Penamaan ini dimaksud untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini memuat berbagai peringatan bagi manusia, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya petunjuk. Al-Huda, yang artinya petunjuk, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 33. Yang ke-8 artinya obat. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Yang ke-7 ada An-Nur, yang artinya pelita, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 174 dan sebagainya. Nama-nama Al-Quran yang tidak tercantum di dalam, namun setiap nama menunjukkan tujuan, sifat dan Al-Quran dalam hubungannya dengan umat Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ini, hal ini menunjukkan bahwa benar-benar murni dan agung dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran ini diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Al-Quran ini diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah kitab yang tidak dapat dibantah kebenarannya, dan sangat kaya akan segala sesuatu. Al-Quran juga merupakan sumber Islam yang paling penting, dan pertama yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi setiap orang yang beragama Islam, serta bagi seluruh umat manusia. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan alam.
Untuk memahami ajaran Islam atau kafah, seseorang harus memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dengan benar dan komitmen dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Al-Quran diciptakan sebagai setiap umat harus berpedoman kepada Al-Quran, di mana Al-Quran hanya memberikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip umum bagi pengelolaan kehidupan dalam kehidupan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk lainnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah korektornya, atau sebagai korektor. Al-Quran mengungkapkan banyak hal yang dibahas dalam kitab-kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab lainnya sebelumnya, atau di mana hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Dan selanjutnya, keputusan dan sengketa manusia di dalam, termasuk ketentuan seperti ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, masyarakat perdagangan, hutang, warisan, dan berbagai hal lainnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kesimpulan dari ini, Al-Quran juga mengatur berbagai manusia dengan manusia, yaitu bagaimana berhubungan dengan hal-hal di sekitarnya. Al-Quran ini juga memahami ajaran Islam, perlu memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan komitmen dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.